teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini aku mau sharing sama teman-teman bagaimana cara menghitung elastisitas dan apakah pengertian dari elastisitas tersebut, dan ada beberapa jenis elastisitas. Langsung saja saya akan present screen sebagai berikut. Oke teman-teman, elastisitas ini dari rumpun ilmunya terdapat pada teori ekonomi mikro, biasanya ada di mata kuliah pengantar. Kita langsung saja masuk ke penjelasan ya dari pengertian elastisitas. Jadi, kalau kita bahas tentang elastisitas, teman-teman harus menganalogikannya seperti karet ya. Jadi karet itu kan semakin ditarik semakin elastis. Berarti untuk suatu perubahan harga terhadap barang atau penawaran terhadap barang atau perubahan satu barang ke barang yang lainnya, semakin harganya berubah, semakin beberapa faktor lain mengalami perubahan, maka bisa dibilang dia akan semakin elastis. Jika dia mengalami kepekaan atau sangat responsif terhadap perubahan tersebut, maka bisa kita katakan elastis. Di sini berdasarkan penjelasan ya yang saya ambil dari buku MenQ, elastisitas adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan harga maupun faktor-faktor lainnya terhadap perubahan permintaan atau penawaran dari suatu barang. Sehingga elastisitas ini akan menunjukkan besaran, angka, dan juga menunjukkan besaran apakah akan tergolong pada jenis barang yang sifatnya barang pokok, sifatnya barang sekunder atau tersier, atau mungkin dia hanya sekedar barang pelengkap ya teman-teman. Kita akan membahas dulu dari masing-masing pengertian elastisitas. Jadi pada elastisitas permintaan ini terdapat 3 jenis, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan juga elastisitas pendapatan. Kalau pada elastisitas harga, berarti kita mengukur seberapa besar perubahan akan harga tersebut. Kalau kita melihat pada elastisitas silang, berarti kita harus mempunyai comparison. Kita harus mempunyai pembanding antara barang A dengan barang B. Lalu akan kita tentukan nanti apakah barang tersebut merupakan barang komplementer, apakah barang tersebut merupakan barang substitusi. Dan berikutnya adalah elastisitas pendapatan. Kita akan melihat seberapa besar sih penerimaan seseorang dapat mempengaruhi daya beli terhadap suatu barang. Kalau yang pada pertama, ya pada elastisitas harga, kita melihatnya ini dari segi perubahan harganya. Kalau pada elastisitas pendapatan, maka kita akan melihat seberapa besar sih perubahan pendapatan yang dimiliki dari seorang konsumen. Kita akan masuk ke pengertian elastisitas harga ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya berubah sebesar 1%. Terkadang kita juga menggunakan satu satuan, bisa juga menggunakan persentase. Rumusnya dikenal sebagai EP, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga. Selanjutnya kita akan masuk ke berbagai jenis kategori elastis. Ya, jadi kategori elastis ini bisa sampai dengan elastisitas sempurna atau bahkan bisa dikatakan juga inelastis. Kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Untuk inelastis, berarti nilai EP harus kurang dari 1. Ini menandakan perubahan permintaan dalam persentase lebih kecil daripada perubahan harga. Misalnya untuk barang kebutuhan pokok. Jadi, di sini perubahan permintaan, presentasenya ini lebih kecil daripada perubahan permintaan harga. Misalkan, saya ambil contoh harga beras, ya. Misalnya saja harga beras tersebut dari 11.000, dia akan naik menjadi 13.000. Maka, bisa dibilang dia inelastis karena memang mau berapapun jumlah perubahan harganya biasanya akan meningkatkan jumlah permintaan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah elastis, di mana permintaan suatu barang dikatakan elastis jika perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan barang yang besar.
Ya, ini juga masih bisa kita bilang sebagai barang-barang kebutuhan pokok ya. Karena kalau misalkan anggap saja kita membeli tadi kategorinya beras ya teman-teman, atau mungkin saya kasih contoh lain, di sini adalah barang mewah ya. Harga iPhone 13 turun. Mungkin dari harga ya range 30-an juta lah gitu, turun menjadi harga 20 juta. Maka perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang sangat besar. Kalau yang pertama tadi ini perubahan permintaannya masih terbilang kecil ya, karena bisa dibilang dia stabil. Yang beras tadi kan kita nggak mungkin dong kalau berasnya hanya berubah dari harga 11.000 ya, misal atau dari 13.000 naik ke 11, dari 13.000 turun ke 11.000 atau dari 11.000 naik ke 13.000. Menurut saya kalau beberapa untuk kebutuhan pokok ini sifatnya adalah statis gitu ya, atau bisa dibilang ya nggak begitu signifikan ya teman-teman, karena tadi kebutuhannya sangat kita butuhkan sehari-hari. Apakah dengan beras yang naik ya harganya dari 11.000 ke 13.000 naik sebesar Rp2.000, lalu keesokan harinya ketika harga beras naik kita jadi mengurangi konsumsi beras, saya rasa masih kurang signifikan gitu ya keadaan tersebut, karena pasti tetap saja yang sangat dibutuhkan itu adalah kebutuhan pokoknya itu tadi adalah nasi, gimana caranya memenuhi kebutuhan akan karbohidrat tersebut. Terkecuali kalau karbohidratnya memang bisa digantikan. Seperti halnya dulu kala sempat terjadi kenaikan harga beras ya, dan sangat menjadi concern untuk pemerintah, tapi tetap saja harga beras di pasaran tidak begitu turun drastis, misalnya turun menjadi 5.000 atau turun menjadi 4.000, enggak ya, mungkin turunnya hanya 1.000 atau 1.500 lah. Nah, apakah ketika tadi beras yang naiknya hanya 1.000 atau 1.500 atau terjadi penurunan 1.000 atau sebesar 1.500, langsung orang-orang kalau harga berasnya turun banyak, jadi makan nasinya jadi jauh lebih berkali-kali gitu, atau bisa nambah sampai banyak, kan enggak, karena memang balik lagi konsumen behaviornya ini kan ada yang sifatnya terbatas gitu ya, dan harus ada yang sifatnya dipenuhi setiap saat. Berikutnya adalah elastisitas unitary, EP sama dengan 1 nilainya. Jika harga naik 100, maka permintaan barang juga turun 10% ya. Jika harga naik 10%, maka permintaan barang turun juga 10%. Nah, ini imbang. Gitu, jadi nggak terjadi begitu perubahan yang signifikan lah dari hal tersebut. Lalu inelastis sempurna, berapapun harga suatu barang, maka permintaannya akan tetap ada ya, jadi seperti pendidikan, sekolah, jadi ya kita tahu bahwa misalkan setiap tahunnya biaya UKT atau SPP atau mungkin biaya gedung sekolah itu mahal, tapi tetap menyebabkan mahasiswa atau murid-murid tersebut mau mendaftar ke sekolah itu. Mungkin ada lagi pengaruhnya dari kualitas sekolah atau kualitas pendidik dan lain-lain. Nah, elastisitas tak terhingga ini merupakan perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan tak terbilang besarnya. Ini contohnya seperti harga tiket ya. Kalau saya sering lihat ini terjadinya saat tahun baru, saat liburan hari raya ya, jadi sangat besar sekali pengaruhnya. Ketika harga berubah saja Rp1.000 atau Rp5.000, orang akan cepat-cepat mesen tiket gitu kan, karena takut nanti harganya semakin mahal. Oke, ini adalah grafik-grafiknya ya. Saya rasa memang ini sudah bentuk bakunya, dan saya rasa juga tidak perlu kita sistematikkan atau dihafal ya. Memang ini wajib untuk dipahami. Kita harus memahami untuk kurva patahnya gitu, seperti yang inelastis, sempurna, dan ini yang inelastis saja gitu, lalu yang bisa dikatakan elastisitas sempurna dan unitary ya. Jadi memang konsep-konsep ini saya selalu menjalankan sama mahasiswa adalah cara memahaminya untuk menggambar ya. Kalau dihafal nanti takutnya salah taruh garis gitu. Jadi lebih baik memang kita memahaminya saja dari segi bentuknya. Kenapa dikatakan dia inelastis? Maka dia biasanya kurvanya tegak lurus seperti ini gitu. Jadi kalau yang disebut elastis berarti dia kurvanya seperti ini. Dan kalau elastisitasnya semakin mempengaruhi gitu ya, maka dia akan memiliki kemiringan yang terlihat seperti grafik di bawah ini. Jadi slope-nya ini
bentuknya bisa dikatakan tidak begitu landai. Ya, yang sangat landai adalah yang unitary. Oke, berikutnya adalah koefisien elastisitas dapat dihitung menggunakan rumus poin sebagai berikut ya. Teman-teman bisa lihat rumus poinnya. Jadi rumusnya adalah delta Q per Q dibagi dengan delta P per P. Atau P1 dibagi Q1 dikali delta Q adalah rumusnya Q2 min Q1, delta P rumusnya adalah P2 min P1.